kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Yuk anak-anak di awal pujian ini, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Yuk sama-sama katakan dari pujian ini. Bila ku melihat ya Tuhan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata ya Tuhan, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Yuk lagi katakan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bersyukur
setiamu. Yuk sambil angkat tangan, katakan sambil bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur ya Allah atas kebaikan-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Mulai bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini kita dipelihara Tuhan. Bersyukur penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Wow, kami tidak dapat balas cinta kasih-Mu. Ya dalam makasya daya dalam makasya daya sungguh kami melihat segala perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar Tuhan sepanjang tahun ini. Dalam kata karalabaya tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, hati kami terbuka kepadamu dan bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas ya segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Wow, dahsyat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Bahkan pagi hari ini di ibadah yang ketiga, di hari yang ketiga dalam tuntunan sepekan, kami mau bisa bersyukur sama Tuhan. Masuki 2023 kami boleh kuat. Sebentar ini kami menerima tuntunan bagaimana mengevaluasi kehidupan kami di 2022. Kami banyak hal yang harus kami perbaiki. Tuhan bicara buat kami semua, hamba-Mu terbatas, sampai karena isi hati yang terbatas Tuhan. Masuki era baru, masuki waktu yang baru Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak goyah, karena Tuhan ada beserta kami Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih kami siap menyambut tuntunan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita siap menyambut tuntunan hari ini, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Wow. Dari tadi waktu kita memulai memuji menyembah, saya rasanya tidak tahan ingin nangis saudara. Tapi kita punya waktu terbatas saudara. Saya dalam 3 hari ini kita sudah sampai hari yang ketiga ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Apa kita sudah bisa melewati hari kemarin dan bisa mengampuni masa lalu kita? Ya, dari Januari sampai Desember ini saya percaya memang ada yang berhasil. Ada juga diantaranya yang gagal atau belum nyampe target. Tapi izinkan hari ini dan tuntunan ini kita dapat menerima pesan yang kuat dari Tuhan. Ya, masa lalu itu akan kita tinggalkan. Kita tidak akan bisa mengulang waktu yang sama. Tetapi kita dapat membuat sesuatu yang baru.
Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama berlalu, yang baru datang. Saudara, di hari ketiga ini saya ingin coba mengingatkan kita. Ya, ada yang tadi dikatakan berhasil, ada yang gagal. Tapi itu sudah berlalu. Itu sudah lewat. Jadikan sebuah pelajaran kegagalan. Dan jadikan inspirasi sebuah keberhasilan. Baik apa yang kita lakukan atau orang lain lakukan. Jadi kita mau belajar dan mendapatkan inspirasi dari dua-dua hal yang berbeda keadaannya. Bagi orang percaya, harusnya keadaan baik atau tidak baik, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang mau mengerti katakan amin. Ulangi lagi ya. Bagi orang percaya, bagi semua murid Tuhan, baik keadaan yang baik atau yang tidak baik terjadi, semua mengajar kita untuk sesuatu yang baik bagi hidup kita. Kenapa? Karena semua seizin Tuhan. Semua adalah satu rancangan dalam hidup kita. Yes, apakah Tuhan merancangkan yang jahat atau yang buruk dalam hidup kita? Enggak. Tapi kadang keinginan daging kita atau keinginan hawa nafsu kita membuat Allah tidak dapat meneruskan rancangan yang dari awal. Tetapi Tuhan selalu punya cara mengembalikan kita ke dalam rancangannya. Dengan cara apa? Mengingatkan kita. Ya gagal, tapi tiba-tiba waktu kita dengar pujian, kita diingatkan Tuhan untuk mau bersyukur lagi. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita dibangkitkan lagi untuk bersyukur sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini di antara kita sering meninggalkan pelayanan, ada di antara kita meninggalkan ibadah. Tetapi itu sudah lewat. Tapi baiknya hari ini kita memutuskan satu keputusan. Apa yang kita lewati kemarin memang sudah berlalu, tidak dapat diulang, tetapi dapat diambil menjadi pelajaran. Yang buruk itu jadi pelajaran, yang baik jadi inspirasi. Kita boleh dikuatkan di dalam hal-hal ini. Dikatakan yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Ciptaan yang lama, ciptaan yang usang, yang lekam oleh karena paradigma yang salah, karena dosa, atau orang-orang yang hidup menurut daging dan menginspirasi kita dulu, sekarang diubahkan Tuhan. Waktu kita masuk tahun 2022 dalam tahun paradigma yang baru, itu sesuatu yang sangat berat buat kita. Karena ada banyak hal yang diubah. Di antara misalnya gitu, tentang penyembahan. Kita berpikir penyembahan itu hanya di gereja saja. Padahal penyembahan arti luas adalah pada saat kita melakukan segala sesuatu, dilakukan seperti untuk Tuhan, kita sedang melakukan atau berlatih menyembah Tuhan dalam kelakuan kita hari-hari. Itu paradigma yang baru, saudara. Walaupun itu sudah bukan baru ya, menurut akhir-akhir sudah mencatat ribuan tahun lalu, tetapi mungkin buat kita jadi baru. Kenapa? Kita baru memahami. Kita baru mempraktekkan. Mungkin kalau dulu kita memikirkan pelayanan ada sebuah bentuk ibadah saja di gereja, tapi sekarang dimanapun, di rumah tangga, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di pelayanan gereja tentunya, harusnya itu menjadi bagian penyembahan kita. Contohnya itu. Paradigma yang baru apa lagi? Soal apa? Soal kita memberikan, menabur, saudara. Dulu menabur karena kita kuat, karena kita punya. Tetapi hari-hari ini paradigmanya diperbaharui, bahwa engkau dan saya menabur, itu karena dari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhanlah yang memberikan benih bagi para penabur, dan roti untuk dimakan penabur itu. Nah, saudara mesti tangkap. Berarti apa yang kau tabur, apa yang kau makan, itu datang dari Tuhan. Jadi apalah kita bisa sombong dengan apa yang kita tabur. Karena semua dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mempersembahkan persembahan dalam taburan-taburan tersebut adalah bagaimana kita mencintai Allah. Jadi menabur karena mencintai Tuhan. Contoh-contoh itu ya. Paradigma yang baru. Saya pribadi menciptakan ini karena konsep-konsep dasar tentang penyembahan, tentang menabur. Menabur kan identik dengan harta ya. Orang berpikir uang, padahal enggak juga. Menabur bisa aja tenaga, menabur bisa aja doa dan sebagainya. Tetapi apapun arti kata menabur, menaburlah dengan karena kita mencintai Allah. Selama ini kita menabur karena kita bisa. Menabur karena kita punya kelebihan. Oh tidak, kita menabur karena kita mencintai Allah. Dan Tuhanlah yang memberikan suatu kuasa untuk kita menabur. Paradigma ini membuat saya pribadi dalam konsep penciptaan yang baru. Saya dapat memahami dan mulai bersuka cita. Ya, kurang lebih 10 tahunan saya melayani Tuhan. Dalam artian dalam 20 tahun lebih melayani. Tapi dalam 10 tahun terakhir, saudara, saya memiliki konsep menabur yang seperti itu. Dan saya menjadi bersuka cita. Dan saya nggak menganggap, bahkan lupa apa yang saya sudah lakukan dalam taburan. Saya tidak pernah mengingat-ingat apa yang saya buat dalam taburan. Karena itu dikerjakan Allah di dalam saya. Bisa amin, saudara ya. Jadi di dalam saya Allah bekerja. Allah turut bekerja di dalam saya. Karena dikatakan di dalam
tema Natal tahun ini adalah dikatakan apa? Kolose 1:27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di tengah bangsa-bangsa lain. Apa itu? Yaitu Kristus di tengah-tengah mereka, tengah-tengah kamu. Wow, saya mau katakan ini ada bukan hanya di tengah kamu. Dulu Immanuel, Yohanes 1:14, dia menjadi daging, firman jadi daging. Firman adalah Allah, jadi daging, jadi seperti manusia, diam di tengah-tengah kita. Ya, dia sebelah saya, dia di depan saya, di belakang saya. Tetapi hari ini, waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka bukan hanya dia di depan saya, di samping saya, di belakang saya, tetapi dia ada di dalam saya. Makanya Paulus berkata, aku adalah ciptaan yang baru. Allah yang di dalam aku, Roh yang di dalam aku. Ternyata 1 Yohanes 4 dikatakan, 1 Yohanes dikatakan, Roh yang di dalam aku jauh lebih besar. Wow. Saudara, saya bergairah, saudara. Saudara banyak dengan firman Tuhan ya. Kalau saudara pagi-pagi kita merenungkan ya, pagi ini khususnya di hari yang ketiga ini, coba sekali tulis suatu apa yang Tuhan kerjakan, yang baik atau yang tidak baik menurut kita, yang istilahnya orang bilang kok nggak cocok dengan doa kita, catat coba. Tapi kesimpulannya, sampai hari ini, sampai hari ini kita dipelihara Tuhan. Kita sampai di dalam tuntunan sepekan hari ini, di tanggal 28 ini Desember ini ya, kita masih dipelihara Tuhan. Betapa Tuhan baik buat kita. Amin gak saudara? Saya boleh bilang amin. Kenapa? Saya boleh merasakan. Apakah selalu aman? Apa selalu teduh perjalanan hidup saya? Enggak. Gelombangnya kencang, anginnya kencang, hampir deg-degan juga, takut terbalik. Tapi selalu ingat, kalau Tuhan beserta kita, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan akan membuat jalan keselamatan. Wow, haleluya. Nah, saya bersyukur saudara, kesempatan ini saya bagi buat saudara. Apa yang ketiga ini? Simpulannya begini, saudara. Apa yang sudah lewat, engkau dalam ciptaan yang lama, sudah lewat, udah. Nggak usah permasalahan hidupmu yang lama. Mungkin engkau gagal, mungkin engkau berhasil. Jangan euforia dalam keberhasilanmu. Udah stop, cukup. Kita fokus dengan panggilan kita yang ada, dan kita mau masuk ke dalam tuntunan yang berikutnya. Ya, 2023. Besok kita mulai bicara menata atau meresolusi kehidupan kita 2023. Ya, tentunya dalam 3 hari ini saya sadar sekali belum dapat menyajikan seluruh evaluasi 2022. Tapi biarlah dalam nanti ke depan ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani kita, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dapat mengevaluasi hidup kita, tambahkan lagi, sehingga ujungnya kita bisa melihat Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Bisa ngerti, katakan amin. Dan esok juga dalam 3 hari, saya tahu resolusi 2023 setiap orang berbeda-beda, tapi bolehlah saya menyajikan beberapa hal penting yang paling tidak dapat membantu kita menata kehidupan kita di 2023. Yang mau katakan amin. Dan saya percaya saudara, waktu saudara mau buka tangan, angkat tangan, respon yang benar, maka apa yang engkau lakukan, engkau akan dapat terima sebesar itu. Bahkan Tuhan akan melipat gandakannya. Tetapi dalam konsep yang benar, konsep atau paradigma yang benar adalah engkau sekarang ciptaan yang baru. Jadi lupakan yang lama. Atau paling tidak kita nggak bisa lupa, nggak apa-apa. Tapi tidak perlu mengingat-ingat yang gagal tadi atau yang berhasil tadi. Dalam kegagalan kadang-kadang orang trauma ya. Nanti gimana ya? Aku juga sekarang gagal, besok pasti gagal. Pasti gak berhasil. Oh, kata siapa? Hidup ini bergerak terus. Hidup ini berjalan terus. Gak selalu ada angin kencang. Gak selalu mendung terus kan? Tetapi izinkanlah Allah menata hidup kita bersama-sama dengan kita. Nah, jadi karena itu saya ingin ajak saudara mulai merenungkan dan menyimpulkan dari 3 hari ini. Mari saudara buatlah dalam hidup kita kesepakatan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yes, kita dibentuk dalam ciptaan yang lama, dalam karya dosa. Tapi waktu kita terima Yesus, kita percaya sungguh-sungguh sama Dia, berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita akan jadi ciptaan yang baru. Oke, ciptaan yang baru bukan berarti 100% sudah sempurna, belum. Karena waktu engkau mengalami pembenaran atau justification, engkau menerima tiket ke surga, tiket keselamatan. Tiketnya sudah di tangan kamu nih, tangan saudara dan saya.
Kita dapat tiket bukan karena kita beli, bukan karena kita hasil lomba, tidak. Kita dapat tiket karena percaya dan menerima Yesus dan mau berjanji melakukan firman Tuhan. Tetapi perjalanan kita menjaga tiket ini sampai di hari H penayangan, misalnya itu film kah, itu konser kah, ini tiket ini harus dijaga, jangan sampai sobek atau hilang. Karena pertanyaannya, di mana kau menaruh tiket itu? Di mana kau menyimpan tiket itu? Jangan-jangan kau sembarangan taruh di kantong, campur duit, campur uang, campur macam-macam, selip, lalu hilang. Atau kecampur yang lain, rusak. Akhirnya tidak dapat dipakai untuk masuk dalam konser itu. Misalnya seperti itu. Analogi tiket ini. Tiket keselamatan diberikan cuma-cuma. Karena Kristus yang itu adalah dia yang menjadi kemenangan dalam kita. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus mengalahkan maut. Kita bukan orang menang. Kita bukan pemenang sebenarnya. Kita lebih dari pemenang. Saya mau katakan ini supaya saudara kuat. Kita ini sampai hari ini bukan karena kita hebat. Kita bukan orang pemenang. Kita ini orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus yang menang. Kitab Kolose menjelaskan bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa gelap, kuasa iblis, dan menghancurkan tipu dayanya, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas kita semua. Kita yang nggak melakukan apa-apa, diberikan satu tiket masuk ke dalam konser itu. Tiket masuk dalam kerajaan surga. Kita lebih dari pemenang. Kita nggak berperang dengan iblis. Tapi hari-hari ini kita harus melakukan bagian kita. Pikul salib, sangkal diri. Untuk apa? Mempertahankan keselamatan. Untuk apa? Mengusahakan keselamatan. Tiket yang ada di tangan saudara bukan hanya tempat, bukan hanya selembar kertas atau selembar tiket yang hanya kita dapat taruh sembarangan. Oh tidak. Karena iblis ingin curi tiket itu. Iblis ingin rusak tiket itu. Supaya apa? Saat waktunya nanti, hari penghakiman, hari kedatangan Tuhan, hari konser besar itu, kita nggak punya tiket itu. Atau kalaupun punya, udah compang-camping sehingga nggak layak lagi masuk. Karena apa? Kalau saudara tahu uang dolar ya, uang dolar. Kalau saudara tahu dolar Amerika tuh, saudara boleh beli tuh dolar. Harga sekarang misalnya 14 berapa begitu atau berapa sekarang ya. Tetapi kalau kita nggak rawat, lecek ya, kumel ya, bisa aja harganya bukan lagi 14 sekian yang kita beli sekarang. Bisa turun jadi 12.000 atau 10.000 karena rusak. Bahkan tidak laku. Kenapa? Karena melewati standar ambang batas bawah sebuah uang dolar. Nah, ini yang saya boleh menanalogikan berikutnya. Jadi buat apa kita mau masalahnya kita rusak keselamatan dari Tuhan yang Tuhan udah beri, bukan Tuhan kita buat sendiri, bukan yang Tuhan beri bagi kita. Ngapain kita rusak dengan cara mengingat-ingat masa lalu, baik yang berhasil lalu kita jadi sombong atau yang gagal lalu kita jadi minder. Ngapain? Sekarang biarkan yang lalu sudah berlalu ya. Yang sekarang di depan sama-sama yuk. Di keluarga rohani ini, di gereja kita ini, kita sama-sama bergandengan tangan. Di dalam Community of Love, masing-masing di wilayah saudara. Kalau belum ikut, ayo ikut, gabung. Karena gereja sejati ada di situ. Gereja di ibadah raya minggu, is okay. Itu adalah celebration. Kita ketemu satu sama lain, saling berempati, saling mendoakan. Tetapi pada waktu saudara masih di itu jauh lebih dahsyat lagi. Engkau bisa saling melihat bagaimana karya Tuhan bekerja dalam mereka. Haleluya. Nah, saya mau berdoa di bagian pertama, yaitu 3 hari ini dalam evaluasi 2022. Izinkan Tuhan membuat kita terbuka mata untuk melihat kebaikan Tuhan, melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan dalam hidup kita. Tapi dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang kita alami karena keinginan kita, hawa nafsu kita yang mengerjakan di dalam kita. Tetapi itu pun tidak membuat Tuhan jerah. Tuhan menunggu saudara dan saya. Tuhan sabar membuat saudara kembali ke dalam rancangannya lagi. Tuhan sabar di waktunya Tuhan dan di waktunya saudara yang Tuhan percayakan untuk kembali. Ayo kembali sama Tuhan. Ambil angkat tanganku, berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat. Sekarang urapan Tuhan turun bagi setiap kami. Bahkan urapan yang menolong kami memahami setiap pesan Tuhan. Dan 3 hari ini kami boleh kuat mengevaluasi 2022. Kami berkata, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang dapat tersembunyi. Engkau Allah mampu lakukan. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan, kami membuka hati. Kiranya urapan Tuhan mampukan kami melewati 2022 sebentar beberapa hari ke depan ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Dan izin kami mengikuti sisa hari lagi berikut dalam tuntunan sepekan. 3 hari ke depan dalam resolusi 2023. Engkau menyertai kami. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Sekali lagi yuk katakan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menerima tuntunan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang suka cita dalam 3 hari ini kita menerima evaluasi 2022. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok ya, kita masih ada di dalam tuntunan sepekan khususnya resolusi 2023. Jangan lupa nanti malam kita ada khusus Pray, Praise and Worship Night 2022 terakhir akhir tahun. Dari jam tetap sama, jamnya jam 7.30 ya. Jangan lupa, cuman tidak ada di gereja. Kita akan adanya di setiap rumah-rumah di YouTube channel GBRK Dia Live jam 7.30 malam. Kasih tahu yang lain ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.